Pernahkah kalian mendengar pepatah bahwa jejak digital adalah hakim yang paling kejam? Di era di mana setiap detik kehidupan kita bisa terekam dan tersimpan di awan internet, kebohongan sekecil apapun rasanya mustahil untuk disembunyikan selamanya. Kita sering berpikir bahwa kita mengenal seseorang, terutama mereka yang kita cintai, sampai akhirnya satu kepingan video masa lalu muncul dan meruntuhkan segalanya. Inilah yang sedang terjadi dalam pusaran drama kehidupan seorang Inara Rusli. Seorang wanita yang kita kenal tangguh, yang pernah berjuang melawan pengkhianatan, kini justru terjebak dalam situasi yang membalikkan narasi publik terhadapnya. Inara merasa ditipu, Inara merasa dikhianati oleh dokumen palsu. Namun, netizen menemukan sesuatu yang lain, sebuah pengakuan jujur dari masa lalu yang membuat kita semua bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya bermain api di sini? Halo sobat semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali rasanya bisa menyapa kalian hari ini untuk membahas sebuah topik yang sedang sangat hangat, bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar bersama dari liku-liku kehidupan orang lain. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang cukup daging dan panjang ini, saya ingin menyapa kalian semua dulu. Coba absen di kolom komentar di bawah, kalian nonton video ini dari kota atau daerah mana? Saya selalu penasaran seberapa jauh jangkauan keluarga online kita ini. Apakah ada yang dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau bahkan dari luar negeri? Tulis di bawah ya, dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini kita mengupas berita bukan hanya dari kulit luarnya, tapi kita cari sudut pandang positif dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Sudah? Oke, mari kita mulai. Mari kita bedah kasus ini secara perlahan. Berita ini datang dari pusaran dunia hiburan di awal Desember 2025. Inara Rusli, sosok yang selama ini mendapatkan simpati publik pasca perceraiannya dengan Virgun, kini kembali menjadi sorotan utama. Namun, kali ini sorotannya berbeda. Hubungan Inara dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi kini berada di ujung tanduk, atau lebih tepatnya, di meja kepolisian. Inara Rusli secara resmi telah melaporkan Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Apa inti masalahnya? Inara mengklaim bahwa dirinya telah ditipu mentah-mentah mengenai status perkawinan Insanul. Inara mengaku bahwa saat menikah siri dengan Insanul, pria tersebut mengaku berstatus single atau lajang. Tidak hanya sekedar mengaku lewat mulut manis, Inara menyebutkan bahwa ada bukti berupa sejumlah berkas dokumen yang meyakinkan dirinya bahwa Insanul memang tidak terikat pernikahan dengan siapapun. Atas dasar itulah, Inara melangkah ke jenjang pernikahan siri. Namun, kenyataan pahit terkuak belakangan. Insanul Fahmi ternyata masih berstatus sebagai suami sah dari seorang wanita bernama Wardatina Mawa. Dampaknya luar biasa fatal bagi citra Inara. Publik yang dulu membelanya kini berbalik arah. Banyak yang melabeli Inara dengan sebutan yang sangat menyakitkan bagi wanita manapun, pelakor atau perebut laki orang. Publik merasa sulit percaya bahwa seorang Inara Rusli yang cerdas dan teliti bisa kecolongan soal status suaminya. Disinilah konflik memanas. Inara merasa sebagai korban manipulasi data dan kebohongan, sementara publik merasa Inara kurang teliti atau bahkan menutup mata. Inara tidak tinggal diam, selain melaporkan dugaan illegal access, ia kini menempuh jalur hukum untuk kasus penipuan status ini. Nah teman-teman, disinilah cerita ini menjadi sangat menarik dan sekaligus menakutkan bagi siapa saja yang suka menyembunyikan masa lalu. Ketika Inara bersikeras bahwa dia tidak tahu menahu soal istri dan anak Insanul, netizen yang seringkali lebih cepat kerjanya daripada detektif swasta menemukan harta karun informasi. Sebuah akun gosip membagikan ulang sebuah konten YouTube dari saluran bernama Medikus Nurrahman. Video ini bukan video baru, ini adalah video yang diunggah pada bulan Mei 2022. Jika kita hitung mundur dari berita ini yang muncul di Desember 2025, itu berarti video tersebut sudah ada sejak lebih dari 3 tahun yang lalu. Apa isi videonya? Ini yang mencengangkan. Dalam video tersebut, Insanul Fahmi sedang berbincang dengan seorang host bernama Laidatul Azura. Ketika ditanya soal status, Insanul dengan sangat blak-blakan, tanpa ragu dan dengan tegas mengatakan bahwa dia sudah menikah. Mari kita kutip sedikit percakapannya. Saat host bertanya apakah Insanul masih jomblo, Insanul menjawab, "Oh tidak, saya sudah punya 1 anak. Nama saya Insanul Fahmi. Saat ini saya masih kuliah, tapi di semester akhir." Bahkan, dia menambahkan detail yang sangat spesifik. "Saya umur 19 tahun sudah nikah, dan sekarang udah punya 1 anak, alhamdulillah."
Fakta ini sangat kontras dengan apa yang diklaim Inara sebagai penipuan status di tahun 2025. Bagaimana mungkin seseorang yang 3 tahun lalu dengan bangga mengakui anak dan istrinya di YouTube, tiba-tiba bisa meyakinkan Inara bahwa dia adalah seorang lajang dengan dokumen resmi? Inilah celah yang membuat publik skeptis terhadap Inara. Netizen berpikir, zaman sekarang tinggal ketik nama di Google atau YouTube, masa tidak ketemu? Namun, di sisi lain, kita juga harus melihat dari kacamata Inara. Apakah mungkin Insanul memang sangat lihai menyembunyikan jejak ini dari Inara secara personal? Atau apakah dokumen palsu yang disodorkan begitu meyakinkan sehingga Inara merasa tidak perlu lagi melakukan background check digital? Teman-teman, mudah bagi kita untuk duduk di sini dan mengetik komentar pedas. Mudah untuk bilang, Inara kurang pinter, atau masa gitu aja nggak tahu. Tapi mari kita coba ambil sudut pandang yang lebih positif dan berempati. Kita coba posisikan diri kita sebagai manusia biasa yang punya hati. Kasus ini mengajarkan kita bahwa manipulasi dalam hubungan itu nyata dan bisa sangat canggih. Pertama, kita harus mengapresiasi langkah Inara yang berani lapor polisi. Ini adalah tindakan yang tegas. Jika dia benar-benar tahu dari awal bahwa Insanul beristri, untuk apa dia memperpanjang masalah ini ke ranah hukum yang justru akan membuka aibnya sendiri? Logikanya, jika dia sengaja menjadi pelakor, dia akan diam-diam saja. Langkah hukum yang diambil Inara menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan kuat bahwa dia ada di pihak yang benar, pihak yang dimanipulasi. Kedua, soal dokumen. Kita tidak boleh meremehkan kemampuan seseorang yang berniat jahat untuk memalsukan keadaan. Jika Insanul Fahmi benar-benar menyodorkan berkas yang menyatakan dia single, mungkin KTP baru atau surat keterangan palsu, wajar jika Inara percaya. Kepercayaan dalam hubungan seringkali membuat kita buta terhadap bendera merah, red flags. Inara Rusli mungkin adalah korban dari love bombing atau manipulasi kepercayaan. Bayangkan, dia adalah wanita yang pernah terluka, lalu datang sosok yang menawarkan keamanan dan komitmen, meski lewat siri. Harapan untuk bahagia seringkali membuat seseorang menurunkan pertahanannya. Jadi, alih-alih menghujat Inara sebagai pelakor, mungkin kita bisa melihat ini sebagai tragedi seorang wanita yang lagi-lagi dimanfaatkan ketulusannya. Dia merasa ditipu, dan rasa sakit ditipu itu valid, terlepas dari seberapa mudah seharusnya bukti itu ditemukan. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari berita Inara Rusli dan Insanul Fahmi ini? Saya ingin merangkum beberapa poin positif agar kita semua bisa lebih waspada dan bijak dalam menjalin hubungan. 1. Pentingnya bibit, bebet, bobot di era digital. Dulu, orang tua kita mengajarkan untuk melihat asal-usul pasangan. Di era modern, ini bertransformasi menjadi digital background check. Sebelum melangkah ke jenjang serius, luangkan waktu untuk benar-benar meriset jejak digital pasangan. Bukan karena curiga, insecure, tapi sebagai bentuk kehati-hatian, prudence. Kasus Insanul yang videonya ada di YouTube sejak 2022 adalah bukti bahwa kebenaran seringkali sudah ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. 2. Bahaya pernikahan siri dan perlindungan hukum. Kasus ini kembali menyoroti resiko pernikahan siri. Tanpa pencatatan negara, verifikasi status seseorang menjadi lebih longgar. Tidak ada pengecekan silang ke database KUA atau catatan sipil. Inilah celah yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin berpoligami tanpa izin atau memalsukan status. Bagi teman-teman, khususnya kaum Hawa, usahakanlah pernikahan yang tercatat negara demi perlindungan hukum yang maksimal bagi diri sendiri dan anak-anak kelak. 3. Dokumen bisa dipalsukan, tapi karakter sulit disembunyikan. Inara mengklaim ada bukti berkas status lajang. Ini pengingat bahwa selembar kertas bisa dimanipulasi. Kita perlu melihat konsistensi ucapan, mengenalkan pasangan ke keluarga besar, dan melihat bagaimana dia memperlakukan orang-orang di masa lalunya. 4. Empati untuk semua pihak. Di balik Inara yang merasa tertipu, ada Wardati Namawa, istri pertama, dan anak-anak yang mungkin paling tersakiti dalam situasi ini. Respon positif kita seharusnya adalah mendoakan agar masalah ini cepat selesai dengan adil. Semoga Wardatina diberikan kekuatan, dan semoga Inara bisa mendapatkan keadilan jika benar dia ditipu. Kita tidak perlu menambah panas suasana dengan hujatan yang tidak perlu. Sobat semuanya, kisah Inara Rusli dan Insanul Fahmi ini lebih dari sekadar gosip selebriti. Ini adalah cerminan realitas sosial kita tentang kepercayaan, kejujuran, dan bagaimana teknologi menyimpan memori masa lalu kita. Inara merasa ditipu oleh dokumen, sementara publik melihat fakta lewat video lama. Siapa yang benar, biarkan hukum yang membuktikannya.
Yang jelas, Inara telah mengambil langkah berani untuk membersihkan namanya dan menuntut pertanggungjawaban. Itu adalah sikap wanita yang berani memperjuangkan harga dirinya dan itu patut kita hargai. Kita doakan saja semoga Inara Rusli bisa melewati badai ini dengan tegar. Semoga kebenaran terungkap seterang-terangnya dan tidak ada lagi wanita yang harus menjadi korban manipulasi status di masa depan. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Apakah menurut kalian Inara murni korban penipuan yang canggih? Atau apakah ini kelalaian dalam mengecek latar belakang pasangan? Saya sangat ingin membaca pendapat kalian, tapi ingat, gunakan bahasa yang sopan dan positif ya. Mari kita diskusikan ini dengan kepala dingin di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa tulis asal kota kalian di bawah, like video ini jika kalian merasa mendapatkan informasi baru, dan share ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa belajar dari kasus ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, tetaplah bijak bermedia sosial, tetaplah kritis, dan sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Salam hangat!